Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini merupakan testimoni dari peserta bimbel untuk PPG Piloting 2 tahun 2024 ini. Kita lihat di sini banyak sekali testimoninya dari Ibu Mintan. Assalamualaikum Pak Maru, saya sudah selesai ujian. Alhamdulillah, soal-soal yang dibahas di bimbel banyak masuk, yang di tryout juga masuk. Waktu menjawab saya menggunakan trik yang Bapak ajarkan. Begitu juga dengan studi kasusnya. Berkat trik Bapak saya, saya mana Bapak Ibu, mana? Saya bisa menyelesaikan tepat waktu. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan menjadi ladang ibadah. Doakan kami yang ada di bimbel Bapak lulus semua, Pak. Insya Allah saya mau lanjut bimbel P3K. Nah, Bapak Ibu guru bisa membaca testimoni yang lainnya di sini ya. Baik Bapak Ibu, kami sudah mencoba dari tryout yang ada di PGSD untuk skornya mendapatkan skor maksimal. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di dalam soal yang muncul itu tidak banyak dari tryout ini. Mungkin hanya 5 soal yang keluar. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas soal tryout nomor 6. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Nah, baik Bapak Ibu guru, di sini kita akan mencari kata kunci dari soal ini. Pertama, yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah soal adalah pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang diberikan di sini adalah media berbasis ICT. Oke, media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, berarti di sini Bapak Ibu guru, kita diminta untuk menggunakan media berbasis teknologi di sini ya. Oke, yang diminta adalah media berbasis teknologi. Nah, berarti Bapak Ibu, dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E ini kita cari mana yang merupakan bagian dari teknologi. Apakah yang A, gambar di web? Oke, gambar di web boleh kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Gambar di web ini boleh kita masukkan ke dalam teknologi. Bagan yang dari internet, oke boleh. Infografis tentang hak dan kewajiban. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu guru ya, karena di sini yang diminta adalah ICT-nya. Kemudian video. Nah, videonya kita simpan. Kemudian yang E, buku cerita yang dari web. Oke, boleh saja Bapak Ibu ya, tetapi kalau buku cerita itu bukan merupakan bagian dari media. Ini termasuk ke dalam bahan ajar. Nah, maka di sini ada 3 pilihan jawaban, ada A, B, dan D. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru kita tentukan medianya. Sekarang di media tersebut itu harus menyampaikan materi yang akan disampaikan di dalam pelajaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru boleh menggunakan media saja, yang penting media tersebut mampu menyampaikan materi yang disampaikan. Misalkan Bapak Ibu akan menyampaikan sebuah materi tentang peredaran darah. Nah, berarti kalau materi tentang peredaran darah Bapak Ibu itu kan kita tidak bisa menghadirkan objek realia ataupun objek nyatanya. Yang bisa kita gunakan nanti adalah bisa menggunakan media video pembelajaran untuk memvisualisasikan sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, jadi itu fungsi media Bapak Ibu ya, lebih memvisualisasikan dari sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, di sini Bapak Ibu, materi yang akan disampaikan adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ini merupakan kata kuncinya, kita harus memperlihatkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, media yang cocok untuk memperlihatkan materi tersebut adalah yang mana? Apakah A? Tentu jawaban A tidak tepat, Bapak Ibu guru ya, terkait dengan membayar pajak. Nah, kalau membayar pajak ini merupakan hanya contoh kewajiban saja, tidak menampilkan contoh dari haknya. Kemudian jawaban B, bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. Nah, kalau bagan itu Bapak Ibu, apakah dapat memperlihatkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban? Tentu tidak, maka jawaban B kita eliminasi. Kemudian jawaban E, video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel yang kami adakan untuk PPG Piloting 3 tahun 2024 ini. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dengan cara ketik daftar PPG Piloting 3, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023 Bapak Ibu. Nah, untuk mengecek testimoni bimbel kami, Bapak Ibu klik link yang kami sediakan di sini, https://s.id/bimbel ppg, ada di deskripsi Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu klik langsung di sana. Nah, saya di sini klikkan saja Bapak Ibu, kita akan lihat testimoni pada PPG Piloting 1. Kalau yang di awal tadi saya menampilkan PPG Piloting 2 Bapak Ibu. Nah, di sini kita baca yang pertama saja Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak, alhamdulillah kemarin soal tes keluar semua. Sekarang di sekolah Ibu ada yang mau ikut bimbel lagi karena dia terpanggil angkatan ketiga. Jadi mohon izin nomor Bapak saya berikan ke Ibu Eneu Nuriani. Pak, saya sudah isi surveinya, menurut saya semua soal sudah dibahas dan semua ada. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke teman-teman guru yang ingin bimbel agar bimbel di Marumat saja sudah teruji kualitasnya. Baik Bapak Ibu, yaitu sedikit testimoni dari peserta bimbel di Piloting 1, kalau Piloting 2 tadi kita sudah sampaikan di awal. Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran ke 081803358023. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Nah, kalau soal ini Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru bisa menjawabnya ya. Baik, kita akan bahas dulu Bapak Ibu, biar lebih memperdalam ilmu kita. Tujuan pembelajaran IPA di SD Nusantara adalah peserta didik dapat mengamati fenomena alam sederhana, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaan antara berbagai fenomena tersebut. Guru ingin memanfaatkan media ICT untuk membantu peserta didik memahami berbagai fenomena alam seperti siklus air dan perubahan wujud benda. Media berbasis ICT yang paling cocok digunakan dalam pembelajaran ini adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu guru, media ICT atau media berbasis teknologi Bapak Ibu guru ya. Nah, media berbasis teknologi Bapak Ibu guru yang dapat Bapak Ibu terapkan terkait dengan materi siklus air dan perubahan wujud benda, maka media yang cocok yang berbasis ICT terkait dengan materi tersebut adalah yang mana? Apakah A, gambar dari internet yang menunjukkan proses perubahan wujud benda? Nah, kalau gambar dari internet Bapak Ibu ini kurang tepat ya, maka jawaban A kita eliminasi ya. Kalau ingin menggambarkan tentang proses perubahan wujud benda, itu lebih bagusnya yaitu menggunakan video pembelajaran, karena nanti dari video siswa akan melihat atau dapat mengamati secara langsung bagaimana perubahan. Misalkan Bapak Ibu akan mencontohkan di sana terkait dengan benda padat menjadi air atau cair, Bapak Ibu bisa menggunakan media es batu. Nah, Bapak Ibu nanti es batu itu divideokan kemudian diperlihatkan kepada siswa
terkait dengan bagaimana proses perubahan wujud benda tersebut. Maka jawaban A di sini kurang tepat kalau menggunakan gambar. Jawaban B, bagan dari web yang menjelaskan siklus air. Nah, kalau siklus air tidak bisa ditampilkan oleh bagan ya. Yang C, video yang menunjukkan fenomena siklus air dan perubahan wujud benda secara sederhana. Nah, jawaban C adalah jawaban yang paling tepat ya, yaitu kita menggunakan video untuk menunjukkan fenomena siklus air dan perubahan wujud benda secara sederhana. Yang D, infografis tentang perubahan wujud benda dan siklus air di lingkungan sekitar. Ini kurang tepat ya kalau infografis. Oke? Tidak terlalu memperlihatkan bagaimana perubahan wujud benda, ini juga tidak terlalu ICT atau teknologinya. Yang E, buku digital yang diambil dari internet mengenai perubahan wujud benda dan siklus air. Nah, ini juga tidak terlalu tepat Bapak Ibu. Untuk menunjukkan perubahan wujud benda itu nanti lebih baik kita menggunakan video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang ingin ikut bimbel UK, PPPG, UTBK, PPG dalam jabatan piloting 3, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 081 803 358 023. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan persebaran peserta bimbel di piloting 2. Di sini ada 60,8% untuk PGSD, kemudian dari yang sisanya itu dari berbagai mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, besok kita akan tampilkan Bapak Ibu guru seberapa sih keberhasilan dari bimbel yang kami telah laksanakan pada piloting 2 ini kalau sudah keluar pengumumannya Bapak Ibu. Nah, selain ada bimbel, Bapak Ibu, kami juga ada produk e-book yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk belajar secara otodidak. Bapak Ibu bisa beli di 081803 358 023 dengan hanya harga Rp50.000 saja. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.